Halo guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul The Great White yang dirilis pada tahun 2021. Tidak pernah lupa, aku selalu mendoakan kalian agar sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana pantai yang sangat indah di sebuah pulau terpencil, di mana seorang pria yang bernama Luke dan pacarnya yang bernama Tres sedang asik menikmati liburan untuk merayakan hari jadi mereka. Namun siapa sangka, di hari bahagia itu seketika berubah menjadi bencana karena kehadiran hiu putih, di mana hiu putih terkenal sebagai predator air yang paling mematikan di alam. Mereka bergegas menuju kapal untuk berlindung. Namun sayangnya pergerakan hiu lebih cepat hingga Luke tak sempat melarikan diri. Sementara Tres juga terjatuh ke dalam air setelah kepalanya terbentur layar kapal. Dan film pun baru dimulai. Di suatu tempat, sepasang kekasih yang bernama Charlie dan Case sedang membicarakan masalah hubungan mereka. Karena Case sudah hamil dan mereka belum juga menikah. Charlie mengatakan kalau ia harus fokus dulu mengembangkan bisnisnya, yaitu bisnis charter pesawat amfibi yang digunakan untuk mengantar orang yang ingin pergi liburan ke pulau. Saat itu ada seseorang yang menelpon. Pria itu mengatakan kalau besok pagi ia ingin pergi ke sebuah pulau. Tanpa pikir panjang, Charlie langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Keesokan harinya mereka bertemu. Dan ternyata pria itu berasal dari keluarga Jepang yang bernama Joji dan istrinya bernama Michelle. Sejak awal Joji mulai kurang enak atas perilaku Benny yang sering memandangi istrinya. Hal itu disampaikan pada Kapten Charlie agar Benny tidak usah ikut dalam perjalanan mereka. Namun Benny tetap ikut karena sebagai juru masak. Charlie bukan hanya seorang pebisnis, tapi juga ahli biologi kelautan yang sudah menjelajahi semua pulau di wilayah itu. Ia juga menceritakan kisahnya ketika hampir mati digigit hiu saat melakukan penelitian di terumbu karang sambil menunjukkan bekas luka di paha kanannya. Mereka akhirnya tiba di pulau tujuan yang bukan sekedar indah tapi memiliki cerita sejarah di baliknya. Tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1951, 8 awak kapal terdampar di pulau selama 15 hari tanpa makan dan minum. Dan satu-satunya yang berhasil selamat adalah penyelam asal Jepang bernama Saeki Morita, yang juga adalah kakek dari Michelle. Di mana kunjungannya ke pulau itu untuk mewujudkan keinginan terakhir kakeknya sebelum meninggal, yaitu ingin berada di pulau bersama awak kapalnya. Kiz kembali menanyakan soal pernikahannya, karena dia sendiri merasa takut akan kehilangan sosok ayah dari anak yang dikandungnya. Charlie mengatakan setuju dan berjanji akan menikahinya setelah kembali ke rumah. Di saat yang bersamaan, Joji dan istrinya teriak ketakutan karena menemukan mayat yang sudah membusuk dengan kondisi sudah kehilangan kedua pahanya, yang diduga akibat serangan hiu. Mereka melaporkannya ke penjaga pantai dan bersiap meninggalkan pulau. Namun Charlie berubah pikiran setelah Case menemukan sebuah ponsel yang berisi foto pasangan yang sebelumnya kita lihat di awal film. Charlie dan Benny membujuk yang lain untuk mencari kapal pria itu dan memastikan kondisi pasangannya. Namun Joji menolak karena itu di luar dari tujuannya dan sebaiknya hal itu diurus oleh penjaga pantai. Setelah dibujuk istrinya, dengan terpaksa Joji pergi. Mereka menelusuri sepanjang pantai dan berhasil menemukan sebuah kapal terbalik. Mereka mendarat untuk menyelidiki penyebab kecelakaan dan jika ada orang yang terjebak dalam kapal. Benny menyelam dengan seutas tali dan menemukan mayat wanita yang sebagian tubuhnya sudah dimakan ikan. Ia segera naik dan menunjukkan sebuah foto yang ditemui. Menyadari adanya bahaya, Kapten Charlie menyalakan sebuah mesin untuk meninggalkan lokasi. Namun tak disangka, seekor hiu putih menyerang salah satu pelampung kapal sampai bocor.
dan perlahan kapal mulai tenggelam. Mereka segera naik ke rakit penyelamat untuk menghindari serangan hiu, dan Joji ditarik menggunakan baju pelampung. Sementara makanan dan barang berharga lainnya tak bisa diselamatkan. Kemarahan Joji diluapkan atas keputusan Charlie yang malah membuatnya terjebak bersama istrinya dan harus menerima resiko diserang hiu kapan saja. Sebenarnya Charlie sudah mengirimkan sinyal darurat, namun tidak yakin sinyalnya bakal sampai. Dan kalaupun sampai, kapal penyelamat juga akan mencarinya besok pagi karena hari sudah hampir malam. Untuk sementara, mereka harus bertahan dengan terombang-ambing di lautan yang jaraknya sekitar 150 km dari garis pantai. Charlie mencoba menavigasi rakitnya dengan mendayung mengikuti arus secara bergantian. Tindakan Joji yang membuang botol minumnya dikecam Charlie karena di mata seorang konservatif, membuang sampah di lautan adalah tindakan yang salah. Dan lagi-lagi Joji membuat panik. Ternyata yang dilihat bukanlah hiu, melainkan sekumpulan lumba-lumba. Michelle menceritakan kenapa Joji selalu bersikap sensitif dan gelisah. Itu karena sejak kecil Joji memiliki penyakit fobia atau takut dengan air, dan sampai sekarang Joji tidak tahu cara berenang. Hari semakin gelap. Mereka harus bersiap dengan kondisi apapun yang terjadi. Menurut analisis Joji, dengan keberadaan hiu di luar sana, maka kemungkinan besar peluang mereka untuk selamat hanya 5% saja. Charlie merespon dengan memberinya dayung sebagai tanda kalau mereka tidak boleh pesimis. That's close. Terlihat Michelle sedang kelelahan dan tangannya terluka. Joji mengobatinya lalu menyarankan untuk istirahat. Namun Michelle menolak dan tetap mendayung hingga tertidur, tanpa sadar kalau dayungnya sudah hanyut beberapa meter. Case mengambil dayung dengan resiko yang hampir membuatnya mati. Ternyata hiu itu tidak pergi dan malah terus mengikutinya. Kilatan petir menandakan sebentar lagi akan ada badai. Para wanita mengganti baju agar tidak kedinginan. Di sini, Joji dan Benny terlibat perkelahian karena kecemburuan saat Benny hendak membantu Michelle memakai baju. Tanpa berpikir panjang, Joji mendorong Benny ke dalam air. Di saat yang bersamaan, hiu datang menyerang Benny dan akhirnya terbunuh. Atas kejadian itu, Case merasa sangat sedih karena kehilangan juru masak terbaiknya. Sementara Joji sangat menyesal dan tidak pernah menyangka kalau tindakannya itu menghilangkan nyawa Benny. Di sisi lain, mereka harus merelakan kepergian Benny, sembari mencari cara agar tetap selamat sampai bantuan datang. Dalam kondisi kelaparan, mereka hanya minum air hujan sebagai penambah energi. Charlie berniat membunuh hiu itu dengan menancapkan sebilah pisau tepat di bagian kepala. Namun untuk melakukannya, Charlie harus memiliki jarak yang cukup dekat dan itu adalah ide yang paling beresiko. Tidak lama kemudian, hiu kembali menyerang rakit hingga semuanya terhempas ke dalam air. Joji yang tidak tahu cara berenang menjadi sasaran empuk dan akhirnya terbunuh. Di malam itu seakan menjadi mimpi buruk dalam hidup Michelle, di mana ia melihat sendiri bagaimana suaminya mati di depan mata. Keesokan harinya, Michelle hanya termenung dengan raut wajah penuh kesedihan. Seakan tak percaya kalau semalam merupakan terakhir kalinya ia melihat suaminya sebelum pergi untuk selamanya. Case menyemangati Michelle kalau mereka masih memiliki peluang untuk selamat dan harus tetap optimis. Tapi lagi-lagi hiu kembali menyerang rakit hingga Case terjatuh ke dalam air. Beruntungnya Case masih sempat naik ke rakit dengan selamat.
Charlie baru menyadari kalau hiu yang menyerangnya ternyata lebih dari satu. Sementara rakitnya sudah mulai mengempis dan kemasukan air. Kondisi mereka sudah sangat lemah karena sejauh ini belum makan apa-apa. Dari kejauhan terlihat garis pantai yang berarti peluang mereka selamat semakin besar. Dengan semangat mereka mendayungkan tangan mendekati daratan. Namun, aktivitas itu malah mengundang kedatangan hiu. Menyadari kalau mereka pasti akan tenggelam, tidak ada pilihan lain selain melawan. Charlie dan Case mengalihkan perhatian agar Michelle dapat berenang ke pantai. Mereka berdua mengambil resiko berbahaya dan kalau mereka mati, mereka akan mati bersama. Michelle akhirnya berhasil mencapai bangkai kapal tua yang sudah karam. Sedangkan Charlie dan Case masih berjuang untuk membunuh salah satu hiu. Tembakan Case tepat mengenai mulut hiu, di mana Charlie menusukkan pisaunya berkali-kali sampai hiu itu mati. Charlie mengisi ulang pistolnya untuk membunuh hiu yang tersisa. Tapi sebelum itu, ia memeluk Case dan mengatakan kalau ia sangat mencintainya. Dari belakang sang hiu berenang mendekat. Charlie menembakkan pistolnya, tapi sayang tembakannya meleset dan akhirnya terbunuh saat itu juga. Case segera berenang ke tempat Michelle. Mereka berpelukan sambil menangis karena sama-sama kehilangan orang yang paling dicintai. Case masih mengingat kata-kata Charlie yang berjanji akan menikahinya. Tapi pagi ini ia pergi dalam kondisi yang tidak wajar. Hiu melompat ke atas kapal dan sekali lagi Case mengalihkan perhatian agar Michelle segera berenang ke daratan. Sementara Case mencoba menjebak hiu itu dengan menyelam ke dalam kerangka kapal dan usahanya berhasil membuat hiu tersangkut. Tapi sialnya alat pernapasan Case ikut tersangkut hingga kesulitan bernapas. Michelle datang membantu dan memberikan nafas buatan. Case bereaksi dengan menendang kerangka kapal. Salah satu besi menancap di kepala hiu dan akhirnya mati. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dan penuh emosional, akhirnya mereka berdua berhasil selamat dari kematian. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.